warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara warga belajar PKBM Latansa Bojonegoro? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Jian Ayu Setiawati, mahasiswa KKPLP Pendidikan Masyarakat Universitas Jember. Di sini saya akan membantu Bapak Ibu tutor dalam proses pembelajaran terkait materi kelompok kurikulum khusus selama beberapa minggu ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keterampilan berwirausaha. Sebelum mempelajari materi terkait dengan keterampilan berwirausaha, saya mau bertanya, apa itu keterampilan berwirausaha? Keterampilan berwirausaha merupakan keterampilan yang ada pada suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan usaha dan mengembangkan usaha yang diciptakan untuk meraih keuntungan. Dalam kata lain, keterampilan wirausaha berkaitan dengan kemampuan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi, seorang wirausaha dalam mengoperasikan suatu keterampilan dalam satu pekerjaan harus dilakukan secara cermat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kemampuan yang dimiliki dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen, agar usaha yang nantinya akan dijalankan dapat berhasil dengan baik. Lalu, apa saja sih kegiatan berwirausaha yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita? Berikut contoh beberapa kegiatan berwirausaha, salah satunya yaitu yang pertama ada catering rumahan. Wirausaha dengan membuka catering rumahan merupakan usaha yang dapat dilakukan jika kita memiliki keterampilan atau hobi memasak. Dengan memanfaatkan alat masak di rumah, kita sudah bisa untuk memulai usaha ini. Kita tinggal mempersiapkan bahan-bahan yang akan dimasak sesuai dengan keterampilan memasak yang kita miliki. Yang kedua yaitu ada dropship. Dropship sendiri merupakan kegiatan wirausaha atau biasa dikatakan dengan kegiatan bisnis yang mengeluarkan modal hanya dengan menggunakan paket kuota dan menggunakan media sosial untuk penjualan. Dropship ini merupakan kegiatan berwirausaha yang paling simpel dan tidak ribet. Kita bisa mendapatkan uang melalui media sosial. Semua packing dan pengiriman sudah dilakukan oleh pemilik produk. Yang ketiga yaitu menjual aneka minuman. Usaha menjual aneka minuman ini merupakan suatu usaha yang menguntungkan. Usaha menjual minuman ini bisa dengan menjual buah atau menjual kopi serta jamu dan lain-lainnya. Kita dapat membuat minuman yang sesuai dengan kreasi kita agar dapat dilirik oleh pembeli. Modal usaha yang terbilang cukup kecil, namun keuntungan yang didapatkan nantinya bisa besar. Yang keempat, ada menjual makanan ringan. Membuka usaha dengan jualan makanan ringan seperti kue kering, keripik, kerupuk hasil buatan sendiri adalah sebuah usaha yang dapat menghasilkan. Contohnya saja yaitu harga keripik pisang satu bungkusnya saja mencapai puluhan ribu. Sedangkan modal untuk membuat keripik pisang itu sangat kecil. Namun, hanya perlu membeli pisang dengan kualitas terbaik dan mengolahnya menjadi keripik, lalu kita dapat menjualnya. Yang kelima yaitu ada membuka jasa percetakan. Kita sebagai calon wirausahawan ingin membuka jasa percetakan, kita tidaklah memerlukan modal yang banyak. Mulailah jasa percetakan dengan skala kecil, misalnya membuka jasa print atau fotokopi. Usaha ini dapat dilakukan jika lingkungan kita berada di dekat sekolah atau kampus. Namun, tidak menutup kemungkinan di tempat biasa juga bisa membuka usaha ini. Tips yang terpenting yaitu carilah tempat yang strategis agar jasa print dan fotokopi kita laris dan memperoleh keuntungan besar. Yang keenam ada jasa cuci motor atau mobil. Jasa cuci motor atau mobil ini merupakan usaha yang dapat dilakukan di rumah sendiri. Kita harus menyiapkan bahan-bahan untuk mencuci motor atau mobil dengan memulai wirausaha ini dengan modal misalnya kita mengeluarkan uang cukup dengan 2 juta saja untuk biaya perlengkapan dan alat cuci motor atau mobil itu sendiri. Selanjutnya yaitu apa saja sih macam-macam kegiatan keterampilan wirausaha itu? Di sini saya akan menyampaikan beberapa macam kegiatan keterampilan berwirausaha. Antara lain yaitu yang pertama ada wirausaha di bidang fashion. Industri fashion berkembang dan membuat bisnis fashion menjadi peluang sangat besar sebagai calon pengusaha. Namun, peluang bisnis dalam industri fashion
yang bisa menjadi jalan bagi kita atau Anda untuk mendapat uang. Industri fashion sendiri sangatlah kompetitif. Pastikan Anda menjadi pemasar yang baik dan kebal terhadap kegagalan. Yang kedua ada wirausaha di bidang kuliner. Bisnis kuliner adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang yang bergerak di bidang makanan. Bisnis kuliner ini tergolong bisnis yang mudah dilakukan dalam memenuhi usaha di bidang kuliner ini. Pastikan Anda memiliki perencanaan yang matang, pengaturan keuangan yang baik, dan juga selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan begitu, bisnis kuliner Anda pasti bisa sukses dan menghasilkan keuntungan yang baik. Yang ketiga ada wirausaha di bidang properti. Bisnis properti adalah suatu kegiatan usaha bisnis yang bergerak di bidang jual beli tanah dan berbagai aspek yang terkait atau berhubungan dengan hal tersebut. Di dalamnya ada juga usaha atau bisnis di bidang bangunan, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Dalam hal ini, persewaan berbagai macam properti seperti rumah, villa, townhouse, apartemen, kos-kosan, kios, ruko, gedung perkantoran, serta gedung properti lainnya merupakan juga termasuk dalam bisnis properti. Ada ungkapan kata yaitu yang pertama ada kata orang menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan itu lebih menjanjikan daripada menjadi karyawan. Kata orang menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan itu lebih keren daripada karyawan. Kata orang menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan itu lebih bebas daripada karyawan. Kata orang menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan itu lebih cepat kaya daripada karyawan. Kenyataannya, menjadi entrepreneur atau seorang wirausahawan itu menyenangkan, tapi susah untuk dijalankan. Hampir setiap hari kita harus berpikir kreatif, membuat keputusan dan lain sebagainya. Nah, berikut ini beberapa penjelasan masalah yang sering dihadapi oleh entrepreneur atau wirausahawan beserta dengan solusinya. Yang pertama ada kesulitan berjualan, baik berjualan secara offline maupun berjualan secara online. Ada orang yang mengatakan jika Anda ingin menjadi seorang wirausahawan, Anda perlu modal, kemampuan untuk berjualan. Banyak wirausahawan yang latah dalam menggunakan strategi berjualan. Ikut pemasaran ini, ikut pemasaran itu, dan semua dijalankan pada akhirnya hasil kurang memuaskan dan penjualan tidak naik. Solusinya yaitu sebelum menjadi seorang wirausahawan, Anda perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan menjual Anda. Mulai dari cara mempengaruhi orang lain, melakukan pendekatan persuasif, mengenali kebutuhan konsumen, serta mempresentasikan solusi baik layanan ataupun produk, melakukan closing, follow up, dan lain sebagainya. Mau pemasaran dengan offline atau online, pada dasarnya sama, cuma beda cara pendekatannya. Yang kedua yaitu kesulitan mengelola keuangan. Masalah yang sering dihadapi oleh entrepreneur atau seorang wirausahawan itu selanjutnya adalah masalah mengelola keuangan, baik keuangan bisnis maupun keuangan pribadi. Hayo ngaku, apakah warga belajar di sini mempunyai anggaran untuk bisnis, punya catatan keuangan? Ada statistik yang mengatakan bahwa lebih dari 50% bisnis akan tumbang di tahun pertama. Hal tersebut terjadi karena entrepreneur atau seorang wirausahawan itu sendiri tidak memiliki kendali atas kondisi keuangan mereka. Solusinya yaitu salah satu cara untuk memegang kendali adalah dengan memiliki catatan keuangan yang tertib. Anda tidak perlu ahli di bidang keuangan, Anda tidak perlu ahli dalam akuntansi, Anda tidak perlu les keuangan, Anda dapat menggunakan jasa freelance atau mahasiswa-mahasiswi akuntansi untuk membantu pembuatan pembukuan mulai dari income statement, balance sheet, profit and loss, serta perencanaan pajak. Fokus Anda sebagai wirausahawan adalah berjualan dan membesarkan bisnis Anda. Yang ketiga yaitu terkait dengan permasalahan pemodalan atau pendanaan usaha. Permasalahan berikutnya masih tidak lari dari keuangan. Sebenarnya, modal bisa didapat dari berbagai sumber, seperti modal dari rekening sendiri atau dengan menggunakan uang orang lain. Jika Anda ingin menggunakan modal orang lain, Anda dapat memanfaatkan utang dari bank, utang dari kenalan Anda, atau mencari investor.
Berita baiknya untuk teman-teman pembisnis UMKM, sekarang sudah ada kredit usaha rakyat. Solusinya yaitu pendanaan dapat berasal dari berbagai sumber. Seperti yang dijelaskan di atas, permasalahannya jika apakah Anda sudah tahu cara pemanfaatan pendanaan tersebut, fokuskan pada rencana kerja Anda dan pendanaan tersebut akan lebih mudah. Yang keempat, ada kesulitan melawan godaan atau yang paling sering disebut dengan tidak fokus dengan kerjaan. Permasalahan terakhir yang sering dihadapi oleh entrepreneur atau seorang wirausahawan adalah melirik potensi bisnis yang lain. Biasanya, entrepreneur atau seorang wirausahawan itu yang masih baru akan mengalami masa-masa melirik potensi bisnis yang lain. Siklusnya yaitu mulai begini. Mulai usaha dengan harapan semua mudah, kemudian menghadapi masalah, namun masalah yang dihadapi makin besar, lalu masalah menjadi lebih besar dan sulit untuk ditangani, dan melihat bisnis lain yang tampak lebih menguntungkan sehingga mencoba beralih bisnis atau menduakan bisnis yang pertama. Solusinya yaitu setia dan fokus pada yang Anda jalani. Bisnis apapun akan tampak mudah jika belum dijalani. Percaya saja, sebut bisnis apa yang Anda lihat tampak mudah dan untung besar. Katakanlah jualan fashion online. Sekarang datangi teman atau kenalan Anda yang melakukan bisnis tersebut dan wawancarai apa kesulitan mereka. Sekali lagi, bisnis yang tampak mudah adalah bisnis yang belum dijalankan. Jadi selalu fokus dengan bisnis yang sedang dijalani, fokus untuk menjadi yang terbaik dan keunikan dalam bisnis. Jadi, entrepreneur atau wirausahawan itu menyenangkan, tapi susah untuk dijalankan. Mau tetap jadi entrepreneur atau seorang wirausahawan? Pertanyaan di atas bukan bermaksud untuk mengurangi semangat, melainkan untuk membangkitkan semangat Anda. Jika Anda saat ini merasa kesulitan, itu tandanya Anda sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Jika Anda berhasil melewati kesulitan tersebut, artinya Anda sedang naik kelas. Jika gagal pun, Anda juga naik kelas. Karena Anda tahu langkah yang diambil adalah salah. Belajar dari kesalahan tersebut dan lakukan perbaikan. Jangan menyerah hanya karena menghadapi masalah. Karena masalah Anda bisa jadi bukan masalah untuk orang lain. Tidak ada salahnya cari mentor atau orang yang lebih berpengalaman. Tetap semangat, fokus, dan tekun, jangan menyerah. Demikian sedikit penjelasan materi terkait keterampilan berwirausaha pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan saudara-saudara semua. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.